Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita melanjutkan sekarang bab 4 tentang memahami hukum waris dalam Islam. Memahami hukum waris dalam Islam. Sebelum melanjutkan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak aku yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna dan menjadikan sistem kehidupan yang mengatur segala aspek, termasuk di dalamnya tentang harta warisan. Secara umum, warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sementara waris sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Ilmu mawaris penting dipelajari bagi umat Islam agar harta warisan dapat diberikan sesuai ketentuan kepada yang berhak dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Pembagian harta waris bukan persoalan yang remeh anak-anakku. Itu sebabnya Islam memberikan aturan yang sangat ketat dan rinci tentang pembagian waris. Pembagian harta warisan yang menggunakan ilmu faraid Islam tidak akan merugikan pihak manapun. Mengapa? Karena cara tersebut merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, ketentuan hukum waris Islam atau harta warisan merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa. Itu ketentuan hukum waris Islam. Kemudian pengertian dan dalil mengenai hukum waris Islam dalam mawaris terdapat beberapa istilah, antara lain mawaris. Mawaris menurut bahasa berasal dari bentuk jama' mirasun atau maurus yang dalam bahasa Indonesia bermakna peninggalan orang yang meninggal.
yang diwariskan kepada ahli warisnya. Mawaris juga disebut dengan ilmu faraid. Secara bahasa dari jamak faradah. Ilmu mawaris sendiri dapat diartikan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta pusaka atau warisan. Yang kedua, itu yang dikatakan mawaris. Yang kedua, muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan. Yang ketiga, waris atau ahli waris, orang yang berhak menerima warisan. Kemudian yang keempat, faraid, ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Hal ini tertulis dalam surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun mimma qalla minhu au kasuro nasibam mafruḍa. Itu dalil tentang ilmu mawaris atau dalil tentang warisan. Surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama, memiliki ikatan kekerabatan secara hakiki atau ada ikatan nasab atau ikatan keturunan murni atau ikatan darah seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Yang kedua, adanya ikatan pernikahan. Ya. Yang ketiga, adanya al-wafa, yaitu terjadinya hubungan kekerabatan karena membebaskan budak. Nomor 3, hak waris yang dinyatakan gugur haknya. 1, tidak mendapatkan warisan bila statusnya budak belian. Yang kedua, tidak mendapat warisan karena adanya pembunuhan. Jadi kalau anak dapat warisan, tapi kemudian anak itu membunuh ayahnya, maka anak itu otomatis tidak mendapat warisan. Itu contohnya, ya. Yang kedua, berlainan agama.
walaupun seayah seibu tapi agamanya bukan agama Islam, maka anak itu tidak mendapatkan warisan. Ya. Kemudian harta benda sebelum diwarisi. Jadi jangan dulu harta itu dibagikan, tapi harus mengutamakan harta benda sebelum dibagikan. Maka harta itu harus didistribusikan dulu kepada hal-hal sebagai berikut. 1. Harta yang akan dibagikan diambil dulu untuk biaya perawatan mayat. Ya. Selama sakit. Itu contohnya. Yang kedua, diambil dulu untuk biaya pengurusan mayat. Ya. Contohnya kain kafan, papa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diambil dulu untuk harta itu sendiri, misalnya dizakati dulu. Ya. Kemudian yang nomor 4, diambil dulu untuk membayar hutang. Ya. Nazar, sewa, dan lain-lain. Seandainya habis harta itu untuk hal-hal yang disebut tadi, maka tidak ada untuk dibagikan. Ya. Kemudian yang nomor 5, diambil dulu untuk wasiat apabila ada. Itu jadi harta sebelum dibagikan harus diambil dulu oleh 5 hal ini. Seandainya habis harta itu, maka ya sudah habis. Ya. Nah, kemudian nomor selanjutnya, ketentuan harta dalam warisan. Ada yang disebut zawil furud. Ya, ada yang disebut asobah. Apa yang dikatakan zawil furud adalah ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh dalil Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran. Itu namanya zawil furud. Yang kedua, asobah. Apa itu asobah? Adalah ahli waris yang bagian penerimanya tidak ditentukan dalam Al-Quran, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Ya, itu asobah. Yang ketiga, ada hijab dan mahjub. Kalau hijab itu penghalang, ya, diterhalang. Kalau mahjub yang menghalangi. Jadi ada contoh begini. Seorang kakek dapat warisan, tapi karena ada cucu maka kakek tidak dapat, gitu. Ya. Itu contohnya. Seorang paman harusnya dapat. Karena ada anak yang meninggalnya itu meninggalkan anak, maka paman tidak dapat warisan karena terhalang oleh Allah, keponakan. Nah, itu contohnya. Itu yang dikatakan hijab dan mahjub. Ya, terhalang. Nah, ini tentang bab waris. Mudah-mudahan setidaknya tergambar oleh kalian.
hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan bab mawaris. Sekian dari Ustadz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, bila keluar pakai masker ya. Mudah-mudahan kalian dan keluarga sehat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.